Kenalkan kami yang beranggota kelompok Beni Sanjaya Suramata, David Immanuel, Marcelino Ivan Lae Huta Barat. Sejarah Mikrotik Router OS. Sejarah Mikrotik Router OS. Mikrotik adalah sebuah perusahaan kecil yang berpusat di Latvia bersebelahan dengan Rusia. Pembentukannya diprasisi oleh John Turley dan Arnis Rektinis. John Turley adalah seorang berkewarganegaraan Amerika yang bermigrasi ke Latvia. Di Latvia dia berjumpa dengan Arnis, seorang sarjana fisika dan mekanik sekitar tahun 1995. John dan Arnis mulai merenting dunia pada tahun 1996 atau misi Mikrotik adalah merenting seluruh dunia, mulai dengan sistem Linux dan MS-DOS yang dibinasakan dengan teknologi wireless LAN atau WLAN AirNode berkecepatan 2 Mbps di Moldova. Prinsip dasar mereka bukan membuat wireless ISP atau WSP, tetapi membuat program router yang handal dan dapat dijalankan di seluruh dunia. Linux yang pertama kali digunakan adalah kernel 2.2 yang dikembangkan secara bersama-sama dengan bantuan 5-15 orang staff Research and Development atau R&D. Mikrotik yang sekarang menguasai dunia routing di negara-negara berkembang. Pengertian Mikrotik Router OS. Pengertian Mikrotik Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi routing network yang handal. Mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot untuk instalisasi Mikrotik. Tidak dibutuhkan perianti lunak tambahan atau komponen tambahan lain. Mikrotik didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. Fitur-fitur tersebut diantaranya firewall and net routing, hotspot, point-to-point, downlink, protokol, DNS, server, DHCP server, hotspot, dan masih banyak lagi fitur lainnya. Mikrotik dapat digunakan dalam dua tipe, yaitu dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam bentuk perangkat keras, Mikrotik biasanya sudah diinstalasi pada suatu board tertentu, sedangkan dalam bentuk perangkat lunak, Mikrotik merupakan satu distro Linux yang memang dikhususkan untuk fungsi router. Mikrotik Router Board. Mikrotik Router Board adalah router embedded produk dan Mikrotik. Breadboard seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor RAM, ROM, dan memori flash. Router board menggunakan router OS yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan bisa juga berfungsi sebagai hotspot server. Dengan network, Anda bisa menjalankan fungsi sebuah router tanpa tergantung pada PC lagi, karena semua fungsi pada router sudah ada dalam breadboard. Jika dibandingkan dengan PC yang diinstal router OS, routerboard ukurannya lebih kecil, lebih kompak, dan hemat listrik karena hanya menggunakan adaptor. Untuk digunakan di jaringan WiFi bisa dipasang di tower dan menggunakan PoE sebagai sumber arusnya. Sistem level lisensi Mikrotik. Sistem level lisensi Mikrotik. Mikrotik bukanlah perangkat lunak yang gratis jika Anda ingin memanfaatkannya secara penuh. Dibutuhkan lisensi dari Mikrotik LS untuk dapat menggunakannya, alias berbayar. Mikrotik dikenal dengan istilah level pada lisensinya. Tersedia mulai dari level 0, kemudian 1, 3, hingga 6. Untuk level 1 adalah versi demo. Mikrotik dapat digunakan secara gratis dengan fungsi yang sangat terbatas. Tentunya setiap level memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan harganya. Level 6 adalah level tertinggi dengan fungsi yang paling lengkap. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. Level 0 atau gratis.
tidak membutuhkan lisensi untuk menggunakannya, dan penggunaan fitur hanya dibatasi selama 24 jam setelah instalasi dilakukan. Level 1 atau demo. Pada level ini, kamu dapat menggunakannya sebagai fungsi routing standar saja dengan satu pengaturan serta tidak memiliki limitasi waktu untuk menggunakannya. Level 3 sudah mencakup level 1 ditambah dengan kemampuan untuk manajemen segala perangkat keras yang berbasiskan kartu jaringan atau Ethernet dan pengelolaan perangkat wireless tipe klien. Level 4 sudah mencakup level 1 dan 3 ditambah dengan kemampuan untuk mengelola perangkat wireless tipe access point. Level 5 mencakup level 1, 3, dan 4 ditambah dengan kemampuan mengelola jumlah pengguna hotspot yang lebih banyak. Terakhir, level 6 mencakup semua level dan tidak memiliki limitasi apapun. Kelima, fitur-fitur mikrotik. Pertama, ada address list, pengelompokan IP address berdasarkan nama. Asynchronous, mendukung serial PPP dial-in atau dial-out dengan autentikasi CHAP, PAP, MSCHP V1, dan MSCHAP V2. Radius, dial on demand, modem full hingga 128 ports. Terus ada bonding, mendukung dalam pengkombinasian beberapa antarmuka Ethernet ke dalam satu pipa pada koneksi cepat. Bridge, mendukung fungsi bridge spinning tree, multiple bridge interface, bridging firewalling. Kemudian ada data rate management, QoS berbasis HTB dengan penggunaan burst, PCQ, RED, SFQ, VivoQ, CIR, MIR, limit antar peer-to-peer. DHCP, menggunakan DHCP tiap antar muka, DHCP relay, DHCP client, multiple network DHCP, static and dynamic DHCP, leases. Firewall dan NAT, mendukung pemfilteran koneksi peer-to-peer, source NAT dan destination NAT, mampu memfilter berdasarkan MAC, IP address, range port, protokol IP, pemilihan opsi protokol seperti ICMP, TCP, Flex, dan MSS. Hotspot gateway dengan autentikasi radius, mendukung limit data rate, SSL, dan HTTPS. IPsec, protokol AH dan ISP untuk IPsec, MODP DV-Hellman Group 1, 2, 5, MD5, dan algoritma SHA-1 Hasing. Algoritma enkripsi menggunakan DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256, Perfect Forwarding Secrecy atau PPS, MODP Group 125. M3P, Mikrotik Protokol Packet Packer untuk wireless link dan Ethernet. 6. Ada kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan, harga terjangkau. Salah satu keunggulan utama dari Uplight adalah harganya yang terjangkau, menjadikannya pilihan yang ekonomis untuk pengguna dengan anggaran terbatas. Kedua, kemampuan konfigurasi tinggi. Mikrotik Router OS sistem operasi yang digunakan pada perangkat ini memberikan kemampuan konfigurasi yang tinggi. Pengguna dapat mengatur berbagai fungsi jaringan dan mengoptimalkan kinerja sesuai kebutuhan mereka. Portabilitas, desain fisik yang kecil membuatnya mudah dipindahkan atau dipasang di ruang terbatas, sehingga cocok untuk instalasi portabel atau di tempat-tempat dengan keterbatasan ruang. Keamanan tinggi. Mikrotik dikenal dengan fokusnya pada keamanan. Router OS menyediakan fitur keamanan yang dapat dikonfigurasi, seperti firewall dan VPN, untuk melindungi jaringan dari ancaman potensial. Fleksibilitas aplikasi dapat digunakan sebagai router, akses point, atau berbagai peran jaringan lainnya. Memberikan fleksibilitas dalam mengintegrasikan perangkat ini ke dalam berbagai jenis lingkungan jaringan. Antarmuka pengguna intuitif. Router OS memiliki antarmuka pengguna berbasis web yang intuitif, memudahkan pengguna dalam konfigurasi dan pemantauan jaringan. Kekurangan. Pertama, performa terbatas. Karena ukurannya yang kecil dan harganya yang terjangkau, performa Uplight mungkin terbatas jika dibandingkan dengan perangkat mikrotik yang lebih canggih atau mahal. Keterbatasan port. Beberapa model Uplight mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah port, yang dapat menjadi kendala jika ada kebutuhan koneksi yang lebih banyak.
tidak cocokkan untuk jaringan besar karena ditujukan untuk penggunaan perumahan atau kecil hingga menengah. Uplight mungkin kurang cocok untuk jaringan besar atau perusahaan dengan kebutuhan skala yang lebih besar. Tidak ada dukungan resmi. Produk ini mungkin memiliki dukungan resmi yang lebih terbatas dibandingkan dengan beberapa produk perangkat jaringan lainnya, terutama jika dibandingkan dengan model mikrotik yang lebih mahal. Terakhir, tidak ada fitur Wi-Fi AC. Beberapa model Uplight mungkin tidak mendukung standar Wi-Fi AC yang lebih baru, yang dapat membatasi kecepatan dari kabel yang dapat dicapai. Baik, di sini saya akan melakukan konfigurasi mikrotik router board. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan cara menekan MAC address, lalu kita mengkonekkannya. Setelah itu kita akan melakukan reset configuration dengan cara ke sistem, lalu reset configuration. Setelah melakukan reset configuration, kita akan memberi nama kepada router yang kita pakai ini dengan cara ke sistem lalu ke identity. Setelah itu kita akan memberikan IP yang terhubung pada laptop ini, yaitu Ether 2.
Untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP pada firewall, IP server pada firewall. Dan kita ke settingan dahulu. Setelah itu kita pilih Ethernet 3. Setelah itu kita ke properties. Lalu di sini kita pilih Internet Protocol version 4, lalu ke propertiesnya. Lalu kita memilih using the following IP address dan bisa diisi IP-nya sendiri. Lalu kita klik OK. Di sini saya sudah mengisi. Lalu kita akan mencoba ngeping IP address pada server ini. Setelah itu kita ketik dan sudah terlihat bahwa pingnya berhasil. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.